diamalkan oleh Nabi di waktu pagi, di waktu petang. Dibaca 3 kali. Artinya Bismillah dengan nama Allah, alladzi yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan kemudaratan, tidak ada sesuatu yang mendatangkan bahaya, bala atau musibah, baik di langit ataupun di bumi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha berilmu. Nah, dari wirid ini kita akan uraikan pelajaran penting yang di dalam pelajarannya mengajarkan kita tentang pentingnya melibatkan Allah dalam setiap urusan. Pentingnya melibatkan Allah dalam setiap keadaan-keadaan kita. Ketika kemudian Nabi mengajari kita membaca Bismillah dengan nama Allah, dan Nabi mengamalkan di waktu pagi dan petang 3 kali, ini mendidik kita supaya aktivitas apapun yang kita mulai di waktu pagi awali dengan basmalah. Aktivitas apapun, mungkin akan membuka kantor, membuka pintu, awali dengan nama Allah. Demikian pula sebelum kita mengawali aktivitas apapun di waktu malam, awali dengan nama Allah, Bismillah. Kata Nabi SAW, kullu kalamin aw amalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa ajzam. Semua ucapan, semua perbuatan, kalau tidak diawali dengan nama Allah, tercabut kebaikan, tercabut keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah subutul khair wa dawamu wa kasratuhu. Berkah itu artinya kebaikan yang terus bertambah, kebaikan yang terus berlimpah, dan kebaikan yang langgeng. Jadi kalau pengen hidupnya sepanjang hari berlimpah kebaikan, bertambah kebaikan dan langgeng kebaikannya, awali aktivitasnya dengan basmalah. Mau buka laptop, sebut nama Allah, Bismillah. Ya. Awali aktivitas apapun. Kita mau angkat barang nih, Bismillah. Supaya apa? Keberkahan. Ya, keberkahan. Nah, dan orang yang selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 karakter yang menonjol padanya. Orang yang selalu melibatkan Allah itu ada 4 karakter yang menonjol darinya. 4 karakter ini adalah yang muncul dari perenungan atas wirid tadi. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan melibatkan Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan bahaya atau musibah kepadanya di langit dan di bumi. Dari sini ada 2 karakter yang akan menonjol dari orang yang melibatkan Allah. Wa huwas samiul alim, dan dari wa huwas samiul alim juga ada 2 karakter yang menonjol. Berarti ada 4 karakter yang menonjol dari orang-orang yang suka melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang pertama dan karakter yang kedua dari alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama', bahwa orang yang selalu melibatkan Allah itu optimis dalam hidup. Tidak akan pesimis. Selalu optimis. Bukan kemudian kita itu yang dekat dengan Allah tidak ada masalah, bukan. Sebab masalah itu sesuatu yang kita tidak bisa lepas darinya. Allah mengatakan dalam surat Al-Balad ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah itu mentakdirkan manusia secara zatnya lemah. Karena zatnya manusia lemah, maka manusia dalam perjalanan hidupnya selalu akan menjumpai kepayahan, selalu akan menjumpai kesulitan. Tetapi orang yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala, masalah tidak akan pernah menjadi masalah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan jalan keluar untuk setiap masalah. Masalah yang menjadi masalah itu adalah masalah yang tidak berujung pada solusi. Makanya kata para ulama, al-mushkilah indama la ta'rifu thariqah. Masalah itu karena kita belum ketemu solusi, makanya jadi masalah.
Tapi orang yang dekat dengan Allah bukan tidak ada masalah, selalu ada masalah. Tetapi masalah yang ada pada orang-orang yang dekat dengan Allah adalah masalah yang selalu ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluar. Ketika masalah ada jalan keluar, maka masalah nggak jadi lagi masalah. Nah, itulah keutamaan orang yang dekat dengan Allah. Meskipun dalam perjalanan hidupnya ada masalah, tapi Allah menjanjikan jalan keluar. Itulah yang menjadikan orang yang dekat dengan Allah itu selalu akan optimis dalam hidup, nggak bakal pesimis. Tenang aja jiwanya ketika ada masalah. Kenapa? Karena optimis. Allah juga mengatakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dekat Allah itu hati jadi tenang. Makanya kenapa bisa hatinya tenang? Karena ada masalah tapi selalu optimis. Nah, di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63 Allah memberikan perbandingan orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang tidak dekat dengan Allah. Dalam arti orang yang optimis karena melibatkan Allah dan orang yang menjadi pesimis karena jauh dari Allah. Itu di surat Asy-Syu'ara ayat 61 ayat 6 sampai 63. Ketika kemudian Allah perintahkan Musa membawa Bani Israel meninggalkan negeri Mesir menuju ke negeri Palestina. Dalam perjalanannya terhadang oleh Laut Merah yang luas dan dalam. Sementara tidak ada kapal, tidak ada perahu atau kendaraan untuk menyeberangi lautan. Dan juga tidak cukup kekuatan untuk berenang. Sementara Laut Merah luas dan dalam. Dari arah belakang ada ancaman, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya dengan senjata lengkap. Dengan satu dari dua tujuan, apakah membunuh Bani Israel ataukah memulangkan Bani Israel menjadi budak-budak yang dihinakan. Di sisi yang lain, kondisi internal Bani Israel itu sedang dalam kondisi rapuh, lemah, ya, persenjataan tidak cukup untuk menghadapi tentara Fir'aun. Nah, kalau kita lihat kondisi ini, ada negeri impian yaitu Palestina di mana mereka akan menuju ke sana. Tapi sebelum sampai ke negeri impian itu, ada tantangannya yaitu Laut Merah luas dan dalam. Ada juga ancamannya dari arah belakang, Fir'aun dan bala tentaranya. Sedangkan kondisi mereka dalam keadaan lemah. Nah, disinilah kemudian Allah memperlihatkan bagaimana kondisi psikis orang yang melibatkan Allah dengan yang tidak melibatkan Allah. Bani Israel, karena mereka masih rapuh ketergantungannya kepada Allah, masih lemah hubungannya dengan Allah, mereka mengatakan, wailana wa wailakum ya Musa. Celaka kami dan celaka engkau Musa. Kenapa kami mengikuti kamu? Innalam mudrakun, kita pasti tersusul. Kita nggak punya pilihan lagi. Kita nggak bisa berenang. Kita nggak punya kendaraan menyeberangi Lautan Merah ini. Sementara Fir'aun sudah dekat. Ya, Allah menggambarkan dalam kedekatan itu Tarau al-Jam'an, dua pasukan yang sudah saling melihat. Fir'aun dari arah kejauhan sudah melihat Bani Israel. Bani Israel dari kejauhan sudah melihat dari arah belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka mengatakan innalam mudrakun. Kita nggak punya pilihan, kita pasti tersusul di sini. Celaka kami wahai Musa. Kenapa kami ikut sama kamu? Menyesal mereka. Kenapa mereka ikut Musa? Menyesal. Jadi mereka panik. Kenapa panik? Ya karena bayangan mereka ya kita bakal mati di sini. Nggak ada lagi opsi yang lain menurut pikiran mereka. Buntu sudah. Nggak ada jalan keluar. Tapi Musa tetap tenang. Kenapa? Karena Musa melibatkan Allah. Meskipun Musa dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Tapi Musa husnuzon kepada Allah bahwa Allah tidak meninggalkannya. Sehingga Allah mengabadikan perkataan Musa. Musa berkata kepada Bani Israel, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, Tuhanku tidak akan meninggalkan aku. Tuhanku pasti akan memberikan petunjuknya kepadaku. Tapi mereka karena mereka tidak melibatkan Allah, panik, cemas, ketakutan, bahkan mereka menyalahkan Musa. Dan Allah menjawab persangkaan baik Musa. Allah perintahkan kepada Musa, wa auhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahar fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Allah perintahkan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke laut, terbelahlah lautan. Ada jalan yang sama sekali tidak terprediksi oleh akal logika pada saat itu. Jadilah jalan dan mereka semua selamat. Fir'aun dan bala tentaranya menyusul. Tapi kemudian mereka ditenggelamkan oleh Allah ketika posisi mereka di tengah-tengah lautan.
Nah, dari sini kita dapatkan pelajaran mendasar bahwa orang yang melibatkan Allah akan selalu optimis dalam hidup. Allah akan tenangkan jiwanya. Dan orang yang tidak melibatkan Allah itu cemas. Ya, pesimis hidupnya. Nah, ini karakter yang pertama yang menonjol dari orang yang dekat dengan Allah, selalu melibatkan Allah. Karakter yang kedua, orang yang melibatkan Allah itu akan tegar. Jiwanya akan kokoh, kuat. Laksana gunung yang tidak bergeser walau badai berkecamuk, menghantam gunung itu dari berbagai arah, dari berbagai sisi. Ambillah pelajaran dari Hajar alaihissalam, yang kemudian suaminya Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk membawa Hajar, istrinya itu, yang kala itu Ismail masih dalam buayan. Allah perintahkan Ibrahim, ya Ibrahim, bawa istrimu, bawa anakmu ke lembah yang tandus, lembah yang kering, lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada tanda-tanda kehidupan, lembah Mekah. Dulu belumlah seperti saat ini. Dari Palestina, Ibrahim diperintah Allah bawa istrinya, anaknya ke lembah yang tandus, kering, tidak ada tanaman, tidak ada tanda-tanda kehidupan, lembah Mekah. Sesampainya di sana, Ibrahim membuat tenda untuk mereka beristirahat. Tapi datang perintah dari Allah setelah kemah selesai didirikan. Ya Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anakmu di lembah itu. Ini sudah tempatnya terbayang penderitaan, kesulitan, kepayahan, itu udah terbayang dan tergambar jelas. Ya, lembah yang kering, tandus, gak ada tanaman, gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada air. Tapi disitulah kemudian Allah suruh Ibrahim dan istrinya untuk tinggal. Tapi setelah kemudian kemah selesai didirikan, Allah suruh Ibrahim tinggalkan istri. Tinggalkan istri kamu dan anakmu di lembah itu. Nah, saat itu Ibrahim menunjukkan cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada siapapun. Dia melangkah menjauh, meninggalkan istri dan anaknya karena ini perintah Allah. Hajar melihat langkah suaminya menjauh, dia angkat suara, ya Ibrahim, atatrukuna, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menjawab, terus dia melangkah menjauh. Hajar kembali angkat suara, ya Ibrahim, atatrukuna, apakah kau akan tinggalkan kami di sini? Lagi dan lagi Ibrahim tidak menjawab, terus dia melangkah menjauh. Sampai ketiga kali Hajar kembali mengangkat suara, ya Ibrahim, atatrukuna. Ibrahim tidak menjawab, terus melangkah. Kenapa Ibrahim tidak menjawab dan terus melangkah? Beliau sangat sadar akan dirinya. Beliau adalah betul Rasul Allah yang harus menjalankan perintah Allah. Tapi beliau juga adalah seorang suami, beliau juga seorang ayah. Dan itu ada kecamuk dalam jiwanya. Andaikan dia balik menoleh melihat istrinya, anaknya, dia akan menjadi sangat berat untuk menjalankan perintah Allah. Tapi karena ini perintah Allah, maka dia yakin, inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla sholihin. Karena dia menjalankan perintah Allah, Allah pasti akan mengurus keluarga. Itu yakin Ibrahim. Maka dia berani tidak menoleh kepada istri anaknya. Tapi Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya, dia mencoba untuk berpikir, merenung, mengingat-ingat. Suaminya gak pernah jahat sama dia. Suaminya gak pernah mengkhianatinya. Suaminya gak pernah mendustainya. Gak mungkin suaminya tega meninggalkannya. Pasti ada urusan yang lebih besar dari urusan memperhatikan dirinya dan juga putranya. Lalu dia menjawab sendiri dalam renungan pikirannya itu. Urusan apakah yang lebih besar dari urusan Allah? Pasti urusan Allah ini. Maka Hajar merubah pertanyaan. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Allahkah yang menyuruh kamu berbuat begini? Nah, barulah Ibrahim menghentikan langkah. Barulah dia menoleh. Barulah dia menjawab, Naam, Allah amarani bihadza. Ya, Allah yang menyuruh saya meninggalkan engkau dan juga Ismail. Nah, apa kata Hajar kala itu? Idzan idhab lillah li anna Allah la yudai'unahuna. Kalau begitu wahai suamiku, jangan lagi kamu ragu. Berangkatlah kamu karena Allah. Allah tidak akan meninggalkan kami di sini. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Orang yang melibatkan Allah itu meskipun gambaran kehidupannya sukar, susah, sulit, tapi karena melibatkan Allah jadi tegar, jadi kuat, jadi kokoh. Ini seorang perempuan, bayi lagi yang digendongnya, suaminya meninggalkannya. Tapi karena
ini semua adalah urusan Allah dan mereka melibatkan Allah, maka Hajar menepis segala ketakutan dengan mengatakan, berangkatlah wahai suami, Allah tidak akan meninggalkan kami di sini. Ya, ini tidak mungkin keluar dari lisan orang yang tidak melibatkan Allah. Hanya bisa keluar dari lisan yang selalu melibatkan Allah, selalu berdoa, selalu minta petunjuk Allah. Dia akan tegar, dia akan kuat, dia akan kokoh. Lalu kemudian karakter yang ketiga dan yang keempat dari wa huwas samiul alim. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha berilmu. Dalam Al-Quran, nama Allah As-Sami selalu disandingkan dengan 3 nama Allah yang lain. As-Sami'ul Alim, As-Sami'ul Basir, As-Sami'ul Qarib. Tapi yang lebih banyak adalah As-Sami'ul Alim. Allah bukan hanya mendengar, tapi Allah berilmu. Allah bukan hanya melihat, tapi juga Allah sangat dekat. Allah bukan hanya mendengarkan suara yang terlafazkan secara zahir, bahkan suara hati kita pun didengarkan oleh Allah. Bahkan Allah tahu kondisi kita yang sedang dalam hati ada keluhan, ada kesedihan, yang terkadang kita susah mengungkapkan sesuatu itu. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ada kalimat itu didengarkan oleh Allah, dan Allah tahu kondisi kita. Dan Allah melihat keadaan kita. Dan Allah sangat dekat dengan kita. Lalu kenapa kita tidak curhat dengan Allah? Allah lebih tahu masalah kita. Allah lebih melihat keadaan kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, andaikan seseorang itu menyadari bahwa Allah itu mengawasi dia, dan Allah tidak ditimpa dengan rasa kantuk, tidak ditimpa dengan tidur, kenapa dia mesti takut lagi kepada syaitan misalnya, kepada jin misalnya di malam hari? Allah itu nggak tidur, Allah melihat dia, Allah mengawasi dia. Kalau memang ada ketakutan dan itu, jangan-jangan nanti, kenapa nggak minta sama Allah, ya Allah, Engkau maha melihat apa yang tidak aku lihat. Tidak ada sesuatu yang tertutupi, yang tersembunyi dalam ilmumu, dalam pengetahuanmu. Kenapa kita tidak minta pertolongan Allah, tidak minta penjagaan, tidak minta perlindungan Allah? Ya Allah, kalau memang di tempat saya bekerja ada sesuatu yang mengganggu, kami mohon kepadamu, ya Allah, Engkau maha tahu keadaan kami di sini. Kami mohon tolong kami, jauhkan hal-hal yang mengganggu dari kehidupan kami, dari tempat kerja. Libatkan Allah, libatkan Allah. Nah, maka orang yang melibatkan Allah karena mengimani As-Sami'ul Alim, karakter yang menonjol dari orang yang mengimani As-Sami'ul Alim adalah, pertama, dia menjadi orang yang sangat profesional di dalam kerjaan. Dia akan profesional, dia akan itkon, ya, dia akan itkon, dia akan sungguh-sungguh melaksanakan satu pekerjaan. Kenapa? Karena Allah mengawasi dia, Allah melihat dia, Allah tahu niatnya di dalam hatinya apa niatnya nih. Apakah dia mau jujur atau dia curang, Allah tahu. Maka dia akan mempersembahkan pekerjaan yang terbaik secara profesional. Kenapa? Karena Allah As-Sami'ul Alim. Nah, kita ambil pelajaran bagaimana Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wasnail fulka bi a'yunina. Wahai Nuh, buatlah kapal dengan pengawasan kami. Wasnail fulka bi a'yunina. Buatlah kapal dengan pengawasan kami. Nah, Nuh bisa membuat sebuah kapal yang tidak ada uji cobanya, langsung pakai. Langsung pakai, dan itu harus siap dengan hantaman ombak yang lebih besar daripada gunung terbesar di kala itu. Dan kapal ini menampung manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Nggak ada uji cobanya, tapi kok bisa menampung manusia, binatang-binatang yang berpasangan, dan juga tumbuh-tumbuhan kala itu. Karena semua